Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Selamat Tohari. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Slamet Tohari adalah seorang akademisi dan aktivis difabel di Indonesia yang berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas melalui pendidikan, penelitian, serta berbagai bentuk kegiatan sosial dan keagamaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Slamet Tohari mendirikan pusat layanan disabilitas di Universitas Brawijaya pada tahun 2012. Lembaga ini bertujuan memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Beliau juga menjadi penggagas fikih penguatan penyandang disabilitas yang kemudian diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Berbagai penghargaan diterimanya, di antaranya Anugerah Gantari pada tahun 2018 dan Zero Project Award pada tahun 2020. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan dan kiprah Slamet Tohari tercatat sejak awal tahun 2000-an. Pusat layanan disabilitas yang didirikannya berjalan sejak tahun 2012. Pada tahun 2018, beliau memperoleh Anugerah Gantari dan dukungan British Council untuk menghadiri Unlimited Festival di London. Pada awal tahun 2020, lembaganya menerima penghargaan internasional Zero Project Award. Sejak tahun 2022, Slamet Tohari melanjutkan pendidikan doktoral di Western Sydney, Australia dengan beasiswa Australia Award Scholarship. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aktivitas utama Slamet Tohari berpusat di Universitas Brawijaya, Malang. Beliau juga mengembangkan kiprahnya ke tingkat internasional melalui studi di University of Hawaii at Manoa, Honolulu dan Western Sydney, Australia, serta kegiatan di London, Inggris dan Wina, Austria. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Slamet Tohari lahir dari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan yang bermartabat, termasuk penyandang disabilitas. Latar belakang sebagai akademisi sekaligus aktivis membuatnya konsisten memperjuangkan kesetaraan akses di bidang pendidikan, sosial dan keagamaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Slamet Tohari mewujudkan perjuangannya dengan mendirikan lembaga khusus, mengembangkan kajian keagamaan yang inklusif, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Beliau juga menempuh pendidikan tinggi di berbagai universitas ternama untuk memperkuat kapasitas keilmuan dan jaringannya. Melalui langkah tersebut, perjuangannya tidak hanya berdampak pada masyarakat kampus tetapi juga diakui pada tingkat nasional dan internasional. Slamet Tohari merupakan tokoh penting dalam dunia pendidikan dan pergerakan difabel di Indonesia. Perjalanan pendidikannya dimulai dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada yang membentuk pola pikir kritis dan reflektif. Beliau kemudian melanjutkan studi pascasarjana di University of Hawaii at Manoa, Honolulu yang membuka wawasan internasional dan menambah pemahaman lintas budaya. Dengan latar belakang tersebut, Slamet Tohari menjadi dosen di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Posisi ini tidak hanya memperkuat karir akademisnya tetapi juga menjadi sarana strategis untuk mendorong inklusivitas pendidikan. Pada tahun 2012, Slamet Tohari mendirikan Pusat Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Lembaga ini hadir untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses pendidikan yang adil dan setara. Langkah tersebut merupakan terobosan penting di dunia akademik Indonesia karena sebelumnya akses pendidikan tinggi bagi difabel sering terhambat oleh keterbatasan fasilitas maupun kebijakan. Dedikasi dan perjuangannya diakui dunia internasional,
terbukti dengan penghargaan Zero Project Award pada tahun 2020 yang diserahkan di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria. Pada tahun 2018, Slamet Tohari juga menerima anugerah Gantari yang disampaikan dalam acara televisi nasional sebagai bentuk penghargaan atas konsistensinya memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Pada tahun yang sama, beliau memperoleh dukungan dari British Council untuk menghadiri Unlimited Festival di London, sebuah ajang internasional yang mempertemukan para seniman dan aktivis difabel dari berbagai negara. Dalam bidang keagamaan, Slamet Tohari berperan sebagai penggagas fikih penguatan penyandang disabilitas yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Karya ini merupakan wujud nyata bagaimana perspektif agama dapat diselaraskan dengan prinsip keadilan dan inklusi sosial. Dengan demikian, perjuangannya mencakup dimensi pendidikan, sosial, kultural dan spiritual. Sejak tahun 2022, Slamet Tohari melanjutkan studi doktor di Western Sydney, Australia melalui beasiswa Australia Award Scholarship. Langkah ini memperlihatkan konsistensi untuk terus memperkaya ilmu pengetahuan sekaligus memperluas jaringan internasional. Nilai pelajaran hidup. Dari perjalanan hidup Slamet Tohari, terdapat pelajaran berharga bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berkarya. Keberanian, konsistensi, dan kerja keras dapat membuka peluang besar untuk membawa perubahan sosial. Nilai positif yang bisa diambil adalah pentingnya memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua manusia tanpa diskriminasi. Perjuangan Slamet Tohari juga mengajarkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah kehidupan serta memperkuat posisi dalam memperjuangkan keadilan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang,
dalam bentuk besar, terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.